Pada part sebelumnya, Jagangjin ditangkap saat ingin membunuh semua pemimpin sekte racun. Lalu Wijong berkata, "Keterampilanmu jauh di bawah apa yang kuharapkan." Lalu Wijong menjambak rambut Jagangjin, lalu melanjutkan, "Kau bisa merobek anggota badan dan kepala dengan tingkat penguasaan seni bela diri ini. Itu tidak mungkin." Wijong berteriak sangat keras di hadapan wajah Jagangjin, berkata ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang sepertimu. Dan Wijong bertanya, siapa itu pelaku sebenarnya di balik semua ini? Mendengar itu, Jagangjin hanya terdiam, masih menatap tajam ke arah Wijong. Dan Wijong terus bertanya, meminta Jagangjin untuk bicara, dan mengancam jika Jagangjin tidak mau bicara. Dia mengeluarkan aura racun dari tubuhnya, membuat pemimpin sekte-sekte lain menutup hidung dan mulut mereka. Lalu sembari mengarahkan racunnya ke arah Jagangjin, Wijong berkata, "Kau akan merasakan semua dari 100 racunku hari ini." Hal itu membuat Jagangjin terbatuk. Mendengar hal itu tidak membuat Jagangjin gentar sedikit pun, malah semakin menatap tajam ke arah Wijong. Melihat hal itu, merasa tertantang, Wijong mengeluarkan 100 racunnya dan mengarahkannya ke Jagangjin, membuat Jagangjin terlihat sangat kesakitan sampai mencakar lantai untuk menahan rasa sakit. Bahkan para pemimpin sekte racun yang lain sampai merasa gelisah dengan 100 racun yang dikeluarkan oleh Wijong menutup mulut dan hidung mereka. Lalu Wijong bertanya, "Bagaimana dengan itu? Sekarang apakah kau sudah merasa ingin berbicara?" Tapi Jagangjin masih diam, walau darah sudah keluar dari mata, hidung, dan mulutnya. Dia masih menatap tajam ke arah Wijong, seakan ingin menerkam Wijong. Melihat itu, Wijong berteriak marah berkata, "Dasar kau bajingan gigih." Lalu seorang praktisi bela diri dari sekte lembah racun berteriak, memanggil Wijong sebagai pemimpin sektenya. Mendengar itu, Wijong marah bertanya, "Ada apa?" Dan orang itu sembari memberi hormat berkata, "Ini sangat penting. Di luar ada sekelompok orang. Itu adalah Hyochu, pemimpin sekte Ripening Millet. Dia datang membawa banyak orang." Lalu dia berteriak sangat kuat berkata, "Aku Hyochu, pemimpin sekte Ripening Millet, datang untuk menemui Wijong, pemimpin sekte lembah beracun." Para praktisi bela diri dari sekte lembah beracun mencoba menghentikan mereka. Lalu mendengar teriakan itu, Wijong berjalan keluar dan bertanya, "Pengguna pedang besar, Hyochu, dan yang di belakangmu adalah Buyong dari sekte Soaring Dragon, Myunggong dari sekte Azure Blade, dan Morango dari sekte Lisim. Semua orang terkemuka di Unam telah berkumpul, dan bagi kalian untuk muncul di sekte racun dengan membawa senjata, aku harus menganggap ini sebagai apa?" Menjawab itu, pemimpin sekte Millet berkata, "Kami di sini untuk menjaga keadilan di wilayah Unam, dan kami menuntut sekte lembah racun untuk mengungkapkan kebenaran tentang kejadian baru-baru ini." Merespon itu, Wijong berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Lalu sembari menarik pedangnya dan mengarahkan ke arah Wijong, pemimpin sekte Millet berkata, "Kau telah menyewa pembunuh terampil untuk menjatuhkan 3 sekte racun dan membuat alasan untuk semua sekte racun di Unam berkumpul. Dan dalam prosesnya,
membunuh anakku yang merupakan pewaris sekte Ripening Millet. Mendengar itu, Wijong terlihat terkejut lalu berkata, "Kau benar-benar tidak masuk akal. Jangan bilang kau berpikir bahwa aku adalah dalang dari semua itu." Mendengar itu, pemimpin sekte Millet mengacungkan pedangnya ke arah Wijong dan berkata, "Itu sebabnya kami semua di sini untuk mencari tahu dari orang pincang bahwa kamu ingin mencoba membungkamnya." Mendengar itu membuat Wijong terkejut. Tidak hanya Wijong, bahkan semua pemimpin sekte racun yang hadir. Lalu pemimpin sekte Millet melanjutkan, "Anakku meninggal karena keracunan fatal saat dikejar. Jika dia benar-benar tidak berhubungan dengan sekte lembah racun, maka serahkan dia kepada kami." Lalu pemimpin sekte Millet berteriak melanjutkan, "Aku harus mencari tahu kebenarannya, bahkan jika aku harus merobek mulutmu." Mendengar itu, Wijong hanya bisa terdiam, lalu bergumam berkata, "Ada sisi tersembunyi dari si pincang yang belum kulihat." Lalu Wijong tertawa. Melihat itu, pemimpin sekte Millet bertanya, "Apa yang lucu?" Tapi Wijong malah tertawa semakin keras, lalu berkata, "Betapa menakjubkannya. Benar-benar kebetulan yang sangat luar biasa." Lalu dia bergegas melangkah ke arah Jagang Jin dan melanjutkan, "Aku juga bertanya-tanya tentang identitasnya." Dia menjambak rambut Jagang Jin dan berteriak berkata, "Kau sedang mencari dia. Seperti yang kau lihat, dia belum berbicara bahkan ketika dia pada kondisi ini. Dan kebetulan kau muncul tepat waktu ketika kami berada di tengah-tengahnya dan mempertanyakan hubungan antara dia dan sekte lembah beracun." Mendengar itu, membuat pemimpin sekte Millet serta orang-orang yang ada di belakangnya terkejut. Lalu setelah membawa Jagang Jin ke depan mereka, Wijong berkata, "Aku mengerti sekarang. Orang-orang yang telah menggunakan si pincang ini, pastilah kalian, sekte keadilan." Mendengar itu, semua orang yang baru datang berkata, "Apa yang kau katakan? Betapa tidak tahu malunya. Ada batasan di mana kau dapat menyalahkan orang lain atas kesalahanmu sendiri. Menurutmu siapa yang kau salahkan untuk hal ini?" Merespon itu sembari mencekik Jagang Jin, Wijong berkata, "Mungkin yang di belakangnya selama ini adalah kalian. Apapun masalahnya, sekarang aku tahu apa yang diperlukan. Sekte keadilan yang cukup bodoh untuk mencoba menentang sekte lembah beracun tidak akan ada lagi setelah hari ini." Mendengar itu, pemimpin sekte Millet terkejut, lalu sembari mengangkat Jagang Jin yang masih dicekiknya, Wijong melanjutkan berkata, "Aku akan menunjukkan kepada kalian semua kekuatan sebenarnya dari sekte lembah beracun yang telah menjalankan kekuasaan atas wilayah Unam selama bertahun-tahun. Aku akan memulainya dari dia." Melihat itu, pemimpin sekte Millet berteriak sembari mengangkat pedangnya berkata, "Dia mencoba untuk menghilangkan bukti. Kita harus menghentikannya." Mendengar hal itu, semua orang di belakangnya mencabut senjata mereka dan mengacungkan ke arah penjaga, meminta penjaga untuk minggir. Melihat hal itu, Wijong berkata, "Aku harus berterima kasih pada Hiu Chu untuk semua ini, karena dia mengumpulkan semua sampah yang harus kubersihkan. Mereka akan menghalangi jalanku dengan satu atau lain cara.
Aku akan menyingkirkan siapapun yang menghalangiku dengan cara apapun. Itu adalah jalan dari lembah sekte racun. Tapi tiba-tiba tetesan air hujan mengenai wajah Jagangjin, membuat Jagangjin membuka matanya, lalu terkejut menyadari itu adalah hujan. Dia mencengkram tangan Wijong, membuat Wijong terkejut. Lalu dia menatap Wijong dengan tatapan yang sangat tajam, membuat Wijong bertanya, "Apa yang..." Tapi sebelum Wijong menyelesaikan kalimatnya, sesuatu terciprat ke arah wajahnya, mengenai setengah dari wajah Wijong. Itu adalah racun. Menyadari itu adalah racun, Wijong berteriak sangat kuat, terlihat sangat kesakitan. Dan mendengar itu, semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Wijong sudah melepaskan Jagangjin, lalu memegang wajahnya berteriak, sangat kesakitan. Melihat hal itu, pemimpin dari sekte racun yang lain berteriak, berkata mereka telah diserang, dan bertanya-tanya, apa itu? Sedangkan salah satu pemimpin dari sekte racun bergumam berkata, apakah itu adalah racun wabah hitamku? Dia melihat Wijong yang kesakitan, lalu bertanya dalam gumamnya, apa yang Dia tiba-tiba terkejut mengingat saat dia bertarung dengan Jagangjin. Dia melanjutkan gumamannya berkata, jangan bilang. Dia menyembunyikannya di dalam mulutnya saat itu, dan alasan dia selama ini menolak berbicara adalah. Lalu sembari membersihkan mulutnya, Jagangjin mulai berkata, aku telah merangkak keluar dari tambangmu yang telah runtuh. Jagangjin mengingat masa-masanya saat di dalam tambang, memahat jalan keluar sampai membuat tangannya penuh darah. Tidak hanya berdarah, dia bahkan terus menangis karena sangat tersiksa. Lalu sembari melihat ke arah Wijong, Jagangjin melanjutkan, apakah kau ingin tahu apa yang ada di belakangku? Dia menatap makam-makam semua orang dari sekte obat. Lalu salah satu pemimpin sekte keadilan berteriak, kita harus mengambil kesempatan ini. Saat Wijong sedang jatuh, mereka semua sontak maju. Sedangkan Jagangjin masih fokus ke arah Wijong, bertanya, apakah kau ingin tahu siapa aku? Sedangkan para pemimpin sekte racun berteriak berkata, lindungi pemimpin sekte lembah beracun. Mereka mencoba menghentikan Jagangjin. Tapi Jagangjin yang sudah menahan amarahnya sangat lama, mulai mengeratkan giginya. Lalu berteriak berkata, aku Jagangjin, keturunan dari sekte lembah 100 bunga kesedihan. Aku di sini untuk membalas dendam. Sebagai pengganti sekte lembah 100 bunga kesedihan dan semua sekte obat lainnya di Unam. Mendengar itu membuat Wijong sangat terkejut. Tidak hanya Wijong, bahkan pemimpin sekte Milet, juga pemimpin-pemimpin sekte racun. Lalu Jagangjin melanjutkan, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Dengan wajah yang sangat serius, Jagangjin melanjutkan, tidak satupun dari kalian akan keluar dari sini hidup-hidup. Hal itu sontak membuat semua orang terdiam. Lalu seseorang yang menggunakan caping sebelumnya bertanya, kenapa kamu tidak bertindak? Dengan kekuatanmu, itu akan menjadi pertarungan yang mudah. Kau bisa dengan mudah mengurusnya. Menjawab itu, Mangryo yang terlihat sedang duduk santai berkata, aku menghabiskan banyak usaha untuk membuat drama ini. Akan sia-sia jika aku tidak menontonnya.
Jangan khawatir, semua akan berjalan sesuai rencana. Mendengar itu, orang yang menggunakan caping dan menutup wajahnya hanya terdiam. Lalu sembari melihat Jagang Jin, dia berkata, "Apakah pria itu juga bagian dari rencanamu?" Dan Manggrio menjawab, "Tentu saja." Manggrio tersenyum saat melihat Jagang Jin dan melanjutkan, "Semua berjalan sesuai rencana, seperti yang kuperhitungkan." Merespon itu, orang dengan caping berkata, "Lembah 100 bunga dari Sekte Kesedihan, Jagang Jin." Sedangkan di tempat Jagang Jin, semua orang terdiam. Lalu pemimpin Sekte Milet bertanya, "Sekte obat, bukan sekte lembah racun. Lalu kenapa Sajin?" Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Jagang Jin menatap ke arahnya dengan aura membunuh yang sangat pekat dan berkata, "Jangan menaiki tangga ini. Mereka adalah mangsaku. Kau juga akan mati jika tetap di sini." Melihat hal itu, pemimpin Sekte Milet hanya terdiam terkejut, lalu bergumam berkata, "Bau busuk yang penuh dengan kejahatan. Ini bukan sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh orang biasa." Rasanya seolah-olah dia benar-benar terbakar oleh balas dendam. Dia benar-benar, tapi gumamannya dipotong oleh orang yang di belakangnya berteriak memanggilnya dan berkata, "Lakukan bersama-sama. Mereka kehilangan pemimpin mereka. Ini adalah kesempatan kita. Jika kita bisa melewatinya, Unnam akan menjadi milik faksi kita." Chu Munju mendengar itu, pemimpin Sekte Milet hanya terdiam dan bergumam berkata, "Apa? Untuk apa aku di sini?" Sedangkan di dalam aula, semua pemimpin sekte racun hanya terdiam. Lalu sembari menyusul Wijong yang merangkak ke dalam aula, Jagang Jin berkata, "Aku tidak tahu siapa di antara kalian yang bekerja sama untuk menghancurkan sekte obat." Sedangkan Wijong masih merangkak kesakitan memegang wajahnya. Lalu Jagang Jin melanjutkan, "Sekarang aku akan membunuh semua orang di sini. Semua yang tidak terkait dengan hal ini, pergilah sekarang." Mendengar itu, membuat pemimpin-pemimpin sekte racun marah, lalu berkata, "Apakah kamu tidak waras? Kau pikir kami akan mundur hanya dengan itu?" Lalu salah satunya juga berkata, "Kau bermulut besar untuk seseorang yang berasal dari sekte obat." Mendengar itu, Jagang Jin berkata pelan, lalu berakhir, "Sekarang aku akan menghukum kalian semua." Mendengar itu, salah satu pemimpin sekte racun melompat, mencoba menyerang Jagang Jin. Dia berteriak berkata, "Dasar bocah nakal, ketahuilah tempatmu." Itu adalah pemimpin sekte Iron Bambu, Chongwon. Dia menyerang Jagang Jin dengan dua senjatanya sekaligus, membuat ledakan yang cukup besar, bahkan dapat menghancurkan lantai. Tapi dia dibuat terkejut karena Jagang Jin sudah tidak ada di sana dan tiba-tiba muncul di belakangnya. Menyadari hal itu, membuat pria itu terkejut hanya terdiam. Lalu Jagang Jin menangkap leher pria itu dan mencengkram wajahnya, membuat pria itu terbatuk tidak bisa melepaskan dirinya. Melihat itu, pemimpin sekte ular beracun, Wang Yun, melesat ke arah Jagang Jin sembari berteriak berkata, "Aku akan membantumu, pemimpin Chon." Lalu dia menyerang Jagang Jin dengan cakar Wolverine di tangannya,
memaksa Jagang Jin untuk melepaskan pemimpin Chon, lalu menghindari serangan pemimpin Yun. Tapi tidak hanya menghindar, Jagang Jin melemparkan 2 jarum beracun ke arah pria itu, membuat pria itu terkejut. Tapi dia masih bisa menangkis serangan Jagang Jin. Tidak hanya menyerang, Jagang Jin terus berlari, sembari terus menyerang lagi dan lagi. Melihat hal itu, pemimpin Yun bertanya, "Kemana kau akan lari?" Tapi Jagang Jin tidak merespon dan terus melemparkan jarum beracun. Melihat hal itu, pemimpin Yun berkata, "Serangan seperti ini tidak akan pernah berhasil mengenaiku." Dia menebas sesuatu yang dilemparkan Jagang Jin. Tapi setelah menyadari benda apa yang ditebasnya, dia terkejut lalu berteriak, "Tanganku!" Melihat itu, Jagang Jin mengambil nafas dan hanya diam. Tapi tiba-tiba, dia dikejutkan oleh sesuatu di belakangnya. Seseorang menyerangnya. Untungnya dia masih dapat menghindar, melompat ke samping. Lalu Jagang Jin dibuat terkejut dengan banyaknya lebah beracun terbang mengelilinginya. Dan seseorang berkata, "Kita akan kalah jika terus bermain-main dengannya." Lalu dia berteriak berkata, "Kita harus melupakan harga diri dan melawan dia bersama." Mendengar itu, semua pemimpin sekte racun yang ada di sana melesat ke arah Jagang Jin. Tapi Jagang Jin masih terlihat santai, menangkap salah satu lebah beracun dan melesat maju ke arah rombongan pemimpin sekte beracun. Sedangkan di sisi lain, Wijong terlihat masih sangat kesakitan. Dan melihat hal itu, pemimpin sekte Sail bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Merespon itu, Wijong berkata, "Apa yang terjadi terhadapnya?" Sedangkan pemimpin sekte Sail hanya terdiam melihat ke arah Jagang Jin, lalu berkata, "Dia melawan sekuat yang dia bisa. Tapi melawan semua orang hanya sendiri itu cukup berlebihan." Sedangkan Jagang Jin menjatuhkan musuhnya satu demi satu. Tapi sayangnya, Jagang Jin tidak bisa menghindari serangan mereka seutuhnya. Dan pemimpin sekte Sail melanjutkan, "Hanya masalah waktu sampai dia kehabisan tenaga. Apakah dia datang sendiri karena ingin balas dendam? Akan lebih baik jika dia bertarung bersama sektenya. Dia sudah kalah karena harga dirinya yang tidak berharga." Benar saja, Jagang Jin sudah terlihat sangat kelelahan, terengah-engah, dan Wijong terlihat menyadari sesuatu berkata, "Tidak, ini tidak mungkin." Mendengar hal itu, pemimpin sekte Sail bertanya, "Ada apa?" dan menjawab itu dengan suara gemetar. Wijong berkata, Dia merencanakan sesuatu yang lain." Dia mengingat beberapa saat sebelumnya. Saat Jagang Jin tertangkap, Wijong bergumam berkata, bahkan di ambang kematiannya, dia sedang menunggu saat-saat yang tepat. Tidak mungkin dia akan mengacau pada balas dendamnya. Jika dia pindah, itu berarti pasti ada sesuatu yang dia kejar. Mendengar itu, pemimpin sekte Sail bertanya, apa yang sudah direncanakan Jagang Jin? Lalu sembari melihat ke arah salah satu pemimpin sekte racun yang sudah kehilangan nyawa, Wijong terkejut lalu bergumam berkata, "Hujan, atapnya bocor." Menyadari hal itu, Wijong berkata, "Lari." Sedangkan Jagang Jin sudah mulai dipojokkan dan pemimpin sekte racun yang ada di depannya berkata, "Sepertinya sudah berakhir. Kau telah berlari dengan sangat baik, tapi ini adalah akhir bagimu."
Pria itu menarik pedangnya, lalu melanjutkan, "Aku akan mengirimmu ke sekte obat yang lain." Tapi dia dibuat terkejut dengan suara Wijong yang berkata, "Dasar bodoh." Lalu dia berteriak sangat kuat berkata, "Semua orang menjauh darinya." Mendengar itu, salah satu pemimpin sekte racun berkata persetan, dan orang yang akan menebas jagang jin bertanya, "Apa yang sedang kau katakan?" Tapi tiba-tiba darah keluar dari hidungnya, membuatnya sangat terkejut bertanya-tanya. Lalu tidak butuh waktu lama, semua pemimpin sekte racun yang ada di sekitarnya juga berteriak kesakitan, mengeluarkan darah dari hidung, mata, dan mulut mereka. Melihat hal itu, Jagang Jin masih dengan wajah datarnya, sedangkan pemimpin sekte Sail dan Wijong sangat terkejut hanya bisa terdiam. Lalu Wijong bergumam berkata, "Kau akan berdarah dari setiap lubang dan tubuhmu akan lumpuh. Lalu kau akan mati karena kehabisan napas." Ini adalah, tapi sebelum dia menyelesaikan gumamannya, Jagang Jin berkata, "Racun absolut, racun ular mematikan jiwa." Lalu Jagang Jin bertanya, "Bukankah aku sudah memberi tahu kalian semua? Jika kalian tetap tinggal di sini, aku akan membunuh kalian semua."